生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后现彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 726. Peralatan secerca harapan berubah. 2. Penatua melanjutkan, dalam beberapa hal, pujian api suci yang mulia ini sebenarnya adalah peralatan yang dapat ditempatkan di atas peralatan tingkat epik. Kesenjangan antara tingkat alat epik dan surgawi seperti itu sebenarnya adalah setengah alam. Peralatan kelas ini dikenal sebagai kelas abadi, atau alat subdivine. Namun, peralatan tingkat ini hampir sama langkanya dengan alat tingkat dewa, dan karenanya sulit ditemukan. Glorious Holy Fire Prize dibuat dengan dijahit dengan tulang utama naga api, dengan berbagai macam bahan langka yang ditambahkan ke dalamnya. Bahan-bahan ini sesuai dengan item yang mencapai alat surgawi, tetapi dalam proses pembuatan item, karena bahan cahaya dan api terbakar terlalu hebat, itu bertentangan sampai batas tertentu, sehingga akhirnya tidak melewati ambang ini. Long Haon ringan mengangguk, sambil melihat Lin Xin di sisi lain, menemukan bahwa Lin Xin memiliki mulutnya terbuka lebar, hanya bocor dengan air liur. Itu milikku. Milikku. Long Haon tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri, tapi untungnya tidak bertanya lebih jauh, senior, berapa banyak untuk pujian api suci yang mulia? Penatua itu membuat sedikit jeda sebelum menjawab, pujian api suci yang mulia ditetapkan dengan harga yang ditandai 2.400.000 poin kontribusi. Mendengar hitungan ini, semua orang hanya bisa terkesiap. Orang harus tahu bahwa nilai poin kontribusi hampir 100 kali lipat nilai emas. Jadi 2.400.000 poin kontribusi adalah angka yang luar biasa, bahkan untuk pasukan perburuan iblis tingkat gelar. Haon pernah bertanya kepada kakeknya tentang nilai peralatan tingkat epik, dan jawaban Long Tianying adalah, secara umum, nilai peralatan tingkat epik akan berkisar antara 50.000 dan 100.000 poin kontribusi. Tapi dia tidak berpikir bahwa itu bisa menghabiskan harga yang begitu besar. Selama bertahun-tahun, Demon Han Squad Bright Glimmer of Hope telah mengumpulkan sejumlah besar poin kontribusi, tetapi berdasarkan perkiraan Haon, itu hanya sekitar 10 juta. Dan kali ini, untuk pertukaran peralatan dalam skala seluruh tim mereka datang. Jika satu item berharga lebih dari 2 juta poin kontribusi, itu benar-benar biaya yang tak tertahankan. Senior, berapa banyak poin kontribusi yang telah dikumpulkan tim kita sejauh ini? Long Haon bertanya setelah beberapa saat pingsan. Dia sebenarnya sudah memutuskan untuk membeli gaun ajaib ini. Sebagai satu-satunya penyihir dalam tim, daya ledak tinggi dan kerusakan Lin Xin adalah aset terbesarnya. Jika dia bisa mendapatkan mantra pendukung seperti pujian agung, ini akan menjadi kartu truf yang bagus saat menghadapi iblis. Ketika mencapai bagian tentang poin kontribusi Bright Glimmer of Hope, ekspresi sesepuh menjadi semakin hormat. Dia menghabiskan sepanjang tahun di lantai paling atas dari pusat transaksi, dan tidak tahu banyak tentang keputusan aliansi untuk menjadi serikat. Tapi dia sangat peka terhadap nilai poin kontribusi, dan telah menemukan jumlah poin kontribusi yang mengerikan dari beberapa pasukan perburuan iblis kelas berjudul. Tetapi pasukan perburuan iblis ini Bright Glimmer of Hope jelas yang paling menakutkan sejauh ini. Pada ubin titik kontribusi tercatat usia kru Long Haon, serta prestasi Demon Han Squad mereka. Ketika tetua pertama kali melihat kelompok mereka, dia percaya mereka hanya terlihat sangat muda karena kultivasi mereka yang tinggi. Tetapi setelah melihat catatan ubin poin kontribusi, dia menyadari bahwa ini benar-benar anak muda. Namun, anak-anak muda itu memiliki jumlah pengalaman dan kontribusi yang sangat mengejutkan. Kapten Long Haon yang terhormat, tim bangsawan Anda telah mengumpulkan total 14.628.631 poin kontribusi. Karena identitas Anda sebagai skuad perburuan iblis kelas berjudul,
Anda akan mendapatkan keuntungan istimewa dari diskon 20% untuk barang-barang pusat transaksi kami. Lebih dari 14 juta, itu benar-benar angka yang sangat mengejutkan. Khusus untuk Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duani yang mengkonfirmasi tebakan mereka sebelumnya dari mendengarnya, dan sangat menghargai Long Haon. Ditambahkan, kontribusi dari mereka bertiga paling banyak akan mencapai 1 juta atau lebih. Tapi dibandingkan dengan rata-rata, itu masih hitungan yang sangat besar. Saat ini, suara Simasian keluar dari pintu masuk ke lantai atas. Ais, jubah yang bagus. Bos, apakah ini untukku? Simasian terlihat membawa bunga putih kecilnya ke arah kelompok lainnya. Feng Ling'er mengenakan gaun putih, memberinya tampilan yang benar-benar sesuai dengan julukannya bunga putih kecil. Setelah membungkuk sedikit ke kelompok Long Haon, tatapannya mendarat di bayangan pujian api kudus yang agung. Di sisi lain, Lin Xin melemparkan pandangan marah pada Simasian, apa untukmu? Ini jelas merupakan peralatan untuk penyihir api seperti saya. Simasian mendengus, simpan pembicaraanmu. Hanya dengan warna Anda dapat mengatakan bahwa ia memiliki atribut cahaya. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu untuk penyihir api sejenisnya? Kakakmu juga seorang penyihir, seorang pendeta. Lin Xin tiba-tiba tersenyum, baiklah, untukmu. Simasian terkejut, sejak kapan kamu begitu mudah untuk dihadapi? Lin Xin dengan sedih menjawab, bahkan jika aku membiarkanmu, bisakah kamu memakainya? Anda pengguna sihir. Hanya ada satu orang aneh sepertimu di seluruh Union. Anda berpikir untuk bertarung dalam gaun ini yang bisa Anda robek kapan saja dengan tubuh Anda. Selama Anda bersedia membawanya di medan perang, saya membiarkan Anda memilikinya. Mendengar pernyataannya, Simasian tiba-tiba merasa digagalkan. Memang, dia adalah seorang pendeta, tetapi seorang yang mengenakan baju besi berat. Mengenakan gaun ini, dia benar-benar takut itu tidak akan banyak berguna, dan gaun itu hanya akan menunggu untuk dihancurkan. Long Haon menyatakan, baiklah. Anda semua mungkin memiliki tempat duduk. Nona Feng Ling'er, bagaimana Anda melihat peralatan ini? Feng Ling'er berkata, pujian api suci yang mulia ini berasal dari sisa-sisa peri api. Itu gaun api yang langka, dan setidaknya dalam History of the Union, itu adalah item yang unik. Tapi itu memiliki sifat spiritual, jadi menggunakannya membutuhkan persetujuan terlebih dahulu. Saya sarankan Anda mencobanya, dan memutuskan untuk membelinya hanya jika Anda berhasil mendapatkan persetujuannya. Penatua itu mengangguk juga, Nona Feng Ling'er benar. Saya juga akan menyarankan hal yang sama. Long Haon mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan mengganggumu untuk mengambilkannya untuk kami. Kalau begitu, mari kita terus mencari melalui peralatan yang direkam. Jari bergerak ke bawah, Long Haon memilih item, dan dalam sekejap bayangan, kalung safir biru muncul di udara. Feng Ling'er langsung menggelengkan kepalanya, ini untuk penyihir air, tidak cocok untuk kalian. Kita bisa melewatinya. Dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kemampuan kru Bright Glimmer of Hope, jadi dengan dia di sini, pemilihan peralatan terhindar dari banyak masalah. Setelah itu datanglah pemilihan rinci, dengan pusat transaksi pasukan perburuan iblis yang layak disebut sebagai tempat terkaya dari seluruh aliansi. Bahkan Feng Ling'er mengatakan bahwa peralatan yang mencapai setidaknya tingkat epik di tempat ini beberapa kali lipat lebih banyak daripada di rumah lelang besar aliansinya. Seluruh seleksi berlangsung selama 1 sore, alat surgawi tidak akan muncul di tempat ini, karena peralatan kelas ini semua akan diambil oleh kuil setelah muncul. Mereka hanyalah keberadaan yang langka. Namun, mereka masih mendapat cukup banyak hal baik di sana. Pada akhirnya, mereka telah memilih lebih dari 10 item tingkat epik. Tetapi hanya 3 dari mereka yang mencapai tingkat immortal. Kapten terhormat Long Haon. Setelah diskon, peralatan ini akan membutuhkan total 20,62 juta poin kontribusi. Skuad perburuan iblis kelas judul Anda dapat meminjam hingga 5 juta poin kontribusi, tetapi bahkan ketika menambahkannya ke jumlah kontribusi asli Anda, itu masih lebih dari 1 juta poin. Bagaimana kalau kamu melepaskan 1 item? Berangkat? Bagaimana itu bisa dilakukan?
Setiap peralatan telah dipilih untuk targetnya, dan akan sangat sulit untuk ditukar. Sebelum membiarkan Long Haon memiliki waktu untuk merespons, Feng Ling'er tiba-tiba berseru, "Penatuasan, secerca harapan dari pasukan pemburu iblis adalah pemimpin dari persatuan yang baru. Juga, saya bersedia menjamin mereka dalam kapasitas saya sebagai pemilik rumah lelang besar aliansi. Hanya meminjamkan mereka sedikit lagi. Dalam 5 tahun, Anda pasti akan jelas dengan mereka." Penatua yang dia panggil Penatua San menjawab, "Setelah ragu-ragu sebentar, saya perlu meminta petunjuk atasan mengenai masalah ini." "Tidak perlu meminta instruksi, berikan saja." Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar, dan segera, seorang pria familiar keluar dari sebuah ruangan di lantai atas. Melihat orang ini, Long Haon tidak bisa membantu tetapi berdiri dalam keadaan pingsan. "Kakek Yang, kenapa kamu ada di sini?" Orang tua yang tiba-tiba menerobos masuk tidak lain adalah ksatria terkuat dari kuil ksatria, yang dikenal dengan gelar Starry Sky Knight dan nama Yang Haoyu. Yang Haoyu tersenyum kepadanya, "Ketua, saya yang bertanggung jawab mengelola pusat transaksi dan pagoda misi pasukan pemburu iblis. Namun, sangat sedikit yang tahu tentang masalah ini. Bahkan kepala 6 kuil besar berada dalam kegelapan. Departemen Pasukan Pemburu Setan kami selalu dikelola oleh Presiden Pemburu Setan, dan hanya pasukan pemburu setan yang mencapai setidaknya tingkat kaisar yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang Presiden Pemburu Setan. Sebagai orang yang mengatur semua hal yang berhubungan dengan pasukan perburuan iblis, mereka bisa disebut sebagai manajer terhebat dari semua pasukan perburuan iblis. Dan Presiden Pemburu Iblis generasi ini adalah aku. Jika ketua tertarik, Anda bisa mengambil alih untuk menjadi Presiden Pemburu Iblis berikutnya yang bertanggung jawab." Mencapai bagian ini, senyum Yang Haoyu menjadi lebih jelas. Menghadapi anak-anak muda ini di depan matanya, dia tidak bisa lebih puas. Terutama prospek kuil ksatria, yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Sekarang identitas Long Haon sudah tidak lagi sama, bahkan dia harus memanggilnya ketua saat menghadapinya. Long Haon buru-buru menggelengkan kepalanya, "Kakek Yang, saya sudah memiliki cukup banyak masalah di tangan saya. Saya tidak tahan dengan posisi ini sebagai Presiden Pemburu Setan. Selain itu, Anda masih sangat muda, Anda dapat mempertahankan posisi ini dengan baik selama beberapa ratus tahun lagi. Memiliki Anda sebagai pengawas kami adalah kebahagiaan komunitas pemburu iblis kami." Yang Haoyu menjawab, "Cukup. Anda semua dapat mengemasi barang-barang Anda dan pergi. Serahkan sisanya padaku, kamu harus kembali ke kuil ksatria sekarang. Jangan lupa tentang hal-hal yang telah saya katakan, aku harap kamu berhasil." Long Haon meletakkan tinju kanannya di dadanya, dan melakukan penghormatan ksatria standar. "Kakek Yang, terima kasih atas dukunganmu. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda." Yang Haoyu menunjukkan senyum acuh tak acuh, "Saya tidak mendukung Anda, tetapi masa depan kita dalam melawan iblis." Peralatan bercahaya mempesona untuk tingkat epik dibawa keluar oleh grup. Di antara ini, Long Haon tidak memiliki satupun dan Cair hanya memiliki pelindung seluruh tubuh bagian dalam. Chen Ying'er mendapat bola kristal 6 sisi tingkat epik. Dan yang lainnya menuai banyak keuntungan. Chapter 727. Perubahan peralatan Fajar Terang. Aku. Wang Yuanyuan telah berubah menjadi armor tingkat epik, dan mendapatkan banyak kristal spasial. Setelah terakhir kali dia menggunakan perisai jiwa surgawi raksasa itu, semua kristal spasial habis. Dengan perbaikan ini, perisai jiwa surgawi raksasa sekali lagi melotot dengan cahaya tingkat epik, atau lebih tepatnya, itu seharusnya tingkat keabadian, yang akan dicapai setelah memasukkan 7 kristal ruang ke dalam perisai jiwa raksasa. Panen Linsin bahkan lebih besar. Jubah Glorious Holy Fire Prize adalah satu hal, tetapi dia juga mendapatkan Fire Dragon Crystal, staf kelas abadi yang mengambil kekuatan dari kristal naga api, untuk dibawa. Sima Xian tidak memilih peralatan apapun. Feng Ling'er telah menyatakan bahwa dia telah menyiapkan satu set yang paling cocok untuknya dari rumah lelang besar aliansi. Han Yu dan Sang Fangfang juga tidak memilih peralatan apapun, dan keduanya memiliki tekad yang kuat. Meskipun mereka tidak mengungkapkannya, semua orang bisa menebak tujuan mereka.
Sama seperti Long Haon, mereka mengincar penutup dan pertahanan lengkap yang disebut tahta surgawi. Tidak memilih peralatan apapun dari pusat transaksi pasukan perburuan iblis sama saja dengan membakar perahu mereka sehingga mereka tidak memiliki waktu luang lagi. Sebagai perbandingan, Yang Wenzhao dan Duan Yi memilih peralatan untuk mereka sendiri setelah banyak keraguan. Di bawah pengaturan Long Haon yang disengaja, Yang Wenzhao memilih sepasang pedang berat tingkat epik untuk miliknya sendiri, sementara Duan Yi memiliki perisai tingkat epik ditambah pedang berat tingkat epik. Peralatan pada keduanya saja menghabiskan lebih dari 6 juta poin kontribusi. Selain peralatan individu, Long Haon juga membeli beberapa perlengkapan tim dan obat-obatan. Di antara mereka ada 2 pil untuk meningkatkan pemahaman domain, untuk digunakan pada langkah ke-9, yaitu untuk Lin Xin dan Sima Xian. Pengaturan asli Bright Glimmer of Hope sudah memiliki 4 domain dari 7, dengan Han Yu selanjutnya mengincar tahta surgawi. Dengan demikian, Haon secara alami menunjukkan lebih banyak pertimbangan kepada Lin Xin dan Sima Xian yang sudah mencapai langkah ke-9. Zhang Fangfang juga mencapai langkah ke-9, tetapi berada dalam situasi yang sama dengan Han Yu, dan mengambil inisiatif untuk menyerah dalam perjuangan mendapatkan obat-obatan. Perlengkapan tim adalah yang paling disukai Long Haon. Disebut domain flash instan, itu adalah kalung yang akan terlihat sangat biasa jika bukan karena kilau oranye yang melambangkan tingkat epik. Itu adalah kalung perak yang terlihat sederhana dengan kristal transparan dengan tampilan kepingan salju, namun memberikan nuansa yang sangat unik. Nama domain flash instan adalah karena peralatan tingkat epik ini, dalam beberapa hal, memiliki kemampuan domain yang terpasang. Pengguna bisa menuangkan kekuatan mental ke dalamnya sehingga Light of Instant Flash akan menempel padanya. Kemudian, pada saat pertempuran, dia akan dapat kapan saja memindahkan sekutunya ke sisinya dalam waktu pertempuran. Light of Instant Flash benar-benar mencapai lingkup domain, dengan kata lain, bahkan jika sekutu itu terjebak di dalam musuh domain, kemampuan teleportasi masih akan bekerja. Tetapi Light of Instant Flash juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kebutuhan akan penerimaan dari pemiliknya agar mereka dapat terhubung. Dengan perlengkapan tim ini ditambahkan ke kekuatan mental yang kuat Long Haon, dia akan dapat mentransfer rekan-rekannya kapan saja, memperkuat posisinya sebagai inti dari tim. Orang dapat mengatakan bahwa perubahan gigi ini telah menyebabkan lompatan kualitatif pada semua kekuatan Bright Glimmer of Hope. Setelah itu akan datang tes persetujuan tahta surgawi di kuil Ksatria, serta tes Ksatria Yayasan Emas Murni Yang Wenzhao dan Duan Yi. Pasukan perburuan iblis kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang lahir. Di malam hari, kelompok tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat mereka, dan di pagi yang cerah mereka meninggalkan kota suci bersama para kontestan dari pertemuan agung kuil ini dari sisi kuil Ksatria, melanjutkan perjalanan ke jalur gunung penentang naga kuil Ksatria. Sementara itu, Yunin baru sudah beroperasi dengan kecepatan penuh. Li Zhengzi dan Long Tianning tetap berada di kota suci, bertanggung jawab untuk melatih legiun nomor 1 dan 2 aliansi yang baru. 6 kuil besar sudah memindahkan praktisi mereka dari semua panggilan ke kota suci untuk bersatu. Bahkan bagian dari pembangkit tenaga listrik yang mengambil bagian dalam Great Gathering Kuil tetap berada di belakang. Sebagai 2 legiun awal dari persatuan baru, mereka secara alami mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menjadi eksistensi terkuat. Ini membuktikan, dalam beberapa hal, kebenaran keputusan pembentukan serikat, dan juga semakin memperkuat kepercayaan rakyat pada entitas baru. Ras Iblis, Modu. Istana Kaisar Iblis. Apa? Long Haon tidak mati? Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu meraih kursinya dengan kuat. Tahta yang dia cubit mengeluarkan suara terkekeh, tetapi tidak menunjukkan jejak kerusakan. Tahta ini dikatakan terbuat dari tulang Kaisar Dewa Iblis pertama, menjadi simbol kekuatan Kaisar Dewa Iblis dengan signifikansi tinggi untuk jenis iblis. Di depan Kaisar Dewa Iblis duduk Ah Bao yang tenang, rambut hitam keunguannya menutupi bahunya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, penampilannya saat ini jauh lebih mantap. Secara keseluruhan, dia tampak seperti patung, meskipun wajahnya yang tampan jelas menjadi pucat. Mendengar nama Long Haon, matanya yang tenang tiba-tiba menajam,
seperti dua sambaran petir yang menyambar istana Kaisar Iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis sedikit menyipitkan matanya. Dalam waktu 5 tahun, sikap Ah Bao telah berubah total. Karakternya menjadi jauh lebih tertutup dan sangat pendiam. Tapi tidak ada orang lain selain Kaisar Dewa Iblis yang tahu berapa banyak yang telah dibayar Ah Bao dalam 5 tahun ini. Bahkan yang dikenal sebagai Dewa Iblis Berserk, Ananda, tidak dapat dibandingkan dengan kerja keras Ah Bao. Menjadi putra Kaisar Dewa Iblis, di dalam tubuhnya mengalir darah murni naga iblis. Selain itu, ketekunan dan ketekunannya yang baru muncul, dan kultivasinya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Berdiri dengan hormat, Komandan Pengawal Kekaisaran Naga Hitam Huang Shuo membuat laporan. Ya Yang Mulia. Menurut mata-mata kami di Aliansi Kuil, dia tidak hanya tidak mati, tetapi selanjutnya memimpin pasukan pemburu iblisnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar Kuil Aliansi Kuil, dan selanjutnya menjadi juara. Dia menunjukkan kekuatan yang sangat besar dalam pertemuan itu, sudah menguasai domainnya sendiri, Huang Shuo melaporkan dengan hormat. Ah Bao mendengarkan dengan seluruh perhatiannya, tampak tenang, tetapi tidak menyadari bahwa kedua tangannya mengepal. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan alisnya, menyatakan dengan tegas, saya secara pribadi telah membunuh Long Haon. Bagaimana dia bisa bangkit? Dengan hatinya yang hancur, bahkan pendeta manusia terkuat yang pernah ada tidak mungkin bisa menghidupkannya kembali. Pasti ada masalah dengan informasinya. Huang Shuo, mobilisasi semua mata-mata kita di wilayah manusia. Dapatkan lebih banyak informasi dengan biaya berapapun. Buru-buru. Ya. Yang Mulia, mungkinkah itu jejak palsu yang diluncurkan oleh manusia? Huang Shuo bertanya. Itu bukan tidak mungkin. Atau yang lain, mungkinkah ada kesalahan karena saya membunuh Long Haon secara pribadi? Tetapi mengapa manusia melakukan tindakan seperti itu? Mungkinkah mereka masih belum cukup belajar dari pelajaran yang mereka dapatkan lebih dari 4 tahun yang lalu? Ayah kerajaan, tolong izinkan saya melakukan perjalanan ke sisi manusia. Jika Long Haon masih hidup, saya akan membawa kembali mayatnya. Hanya ada satu target kebencian yang sangat besar di hati Ah Bao, dan itu adalah Long Haon yang secara pribadi telah menghancurkan kepercayaan dirinya, serta menyebabkan dia kehilangan gadis yang paling dicintainya. Dia juga menciptakan obsesi dalam dirinya bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dan semuanya bohong. Jadi dia dengan panik berlatih di tahun-tahun ini, demi bersiap-siap untuk mengambil alih posisi Kaisar Dewa Iblis. Keluar dari pertanyaan. Tidak perlu melakukannya juga. Long Haon tentu sudah mati. Huang Shuo, undang Dewa Setan Bintang, saya perlu berbicara dengannya. Ya. Tanggapan hormat Huang Shuo datang dengan cepat. Ah Bao bertanya dengan tegas, Ayah kerajaan, saya tidak mengerti, mengapa Anda tidak menghancurkan mayatnya juga pada saat itu, daripada membiarkan rekan satu timnya pergi bersamanya? Dia selalu bingung mengenai hal ini, tidak memahami tindakan Kaisar Dewa Iblis. Saat ini, Kaisar Dewa Iblis memiliki kulit yang agak tidak sedap dipandang, saat dia mendengus dingin. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya memiliki pandangan saya sendiri, jadi tentu saja ada tujuan di balik apapun yang saya lakukan. Ah Bao tidak berbicara lebih jauh dan menundukkan kepalanya dalam diam. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, statusnya di antara Demonkin juga menjadi semakin tinggi. Hal yang sama berlaku untuk generasi yang lalu, ketika mereka menjadi putra mahkota, status mereka di dalam naga iblis akan tumbuh dengan mantap, sampai melampaui Kaisar Dewa Iblis sebelumnya, atau setelah kematian yang terakhir, mereka berhasil menduduki mahkota. Dalam sejarah iblis, bahkan ada kasus Kaisar Dewa Iblis generasi berikutnya membunuh yang pertama untuk memerintah. Beberapa saat kemudian, Dewa Bintang Iblis Vasago menemani Huang Shuo kembali ke istana Kaisar Iblis. Bos, kamu mencariku? Vasago dengan hormat membungkuk kepada Kaisar Dewa Iblis, sambil mengirimkan salamnya kepada Ah Bao. Ah Bao hanya membuat sedikit gerakan sopan, tapi tetap diam, bahkan tidak berdiri. Kaisar Dewa Iblis bertanya, kakak ketiga, Huang Shuo seharusnya memberitahumu segalanya. Berita datang dari umat manusia tentang kebangkitan Long Haon. Bagaimana Anda melihat masalah ini?
Fasago kehilangan senyum di wajahnya, itu hanya rumor. Jangan lupa, bos, Andalah yang secara pribadi membunuh Long Haon. Selanjutnya, setelah dia meninggal, saya langsung pergi untuk memprediksi masa depan ras kita. Meskipun saya hanya menggunakan teknik ramalan yang paling sederhana, saya hanya melihat masa depan yang cerah untuk ras kita. Ancaman sebelumnya sudah benar-benar terhapus. Meskipun saya tidak tahu mengapa umat manusia melakukan hal seperti itu, saya dapat menegaskan bahwa Long Haon telah meninggal pada waktu itu, membawa Austin Griffin itu ke kematian bersamanya. Mendengar konfirmasi Fasago, Kaisar Dewa Iblis sedikit santai, dan mengangguk, kalau begitu, itu yang terbaik. Saya hanya takut tentang kasus bahwa manusia akan memiliki beberapa cara luar biasa untuk menghidupkannya kembali. Kali ini, Ahbao tiba-tiba berkata, Paman ketiga, jika Anda sekali lagi menggunakan teknik ramalan besar, apakah Anda dapat memprediksi kondisi Long Haon? Kaisar Dewa Iblis mengerutkan alisnya, jangan bicara omong kosong Ahbao. Apakah menurut Anda Great Prophecy dapat digunakan kapan saja? Bukannya Anda tidak tahu berapa lama Paman ketiga Anda dalam kondisi lemah setelah menggunakan Great Prophecy. Baru-baru ini dia pulih. Chapter 728. Kesatuan Surga dan Kemanusiaan, I. Fasago ragu-ragu sebentar, menggunakan teknik ramalan hebat sekali lagi bukanlah hal yang mustahil, tetapi sebagai hasilnya, kekuatan vitalku mungkin akan berakhir. Juga, saya tidak bisa secara langsung membuat prediksi tentang Long Haon, tetapi hanya tentang masa depan ras kita. Meskipun dia tidak secara langsung menolaknya, itu hanya bisa dianggap sebagai penolakan. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, kakak ketiga, jangan dengarkan omong kosong Ahbao. Karena Anda yakin bahwa nasib ras kita telah berubah pada saat itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk prediksi lagi. Hanya saja, kita harus menyelidiki masalah ini, dan mencari tahu apa tujuan akhir manusia. Ahbao menyatakan dengan tegas, ayah kerajaan, saya tidak tahu mengapa, tapi saya selalu memiliki firasat bahwa Long Haon benar-benar masih hidup. Tatapan Demon God Emperor menjadi parah, cukup. Jangan terlalu beropini. Anda bukan paman ketiga Anda, bagaimana Anda bisa memahami sesuatu dalam firasat? Ekspresi Ahbao berubah saat dia berhenti memperdebatkan masalah ini. Dengan waktu yang tepat, Huang Shuo menyatakan, Yang Mulia, saya akan segera menyelidiki tujuan manusia dan hal-hal pertemuan Agung Kuil. Ya. Kaisar Dewa Setan mengangguk, lalu menyatakan kepada Dewa Setan Bintang, kalau begitu kakak ketiga, kamu bisa kembali. Ya. Fasago menerima dengan hormat, dan pergi bersama Huang Shuo. Kaisar Dewa Iblis perlahan berdiri, menatap Ahbao sekilas, kita harus ingat bahwa meskipun ada beberapa keraguan di hatimu, itu tidak berarti bahwa kamu harus mengatakannya. Anda terutama harus menghormati Dewa Setan Bulan dan Dewa Setan Bintang. Ahbao berdiri dan bergabung dengan pihak Kaisar Dewa Iblis, ayah kerajaan. Dengan kultivasi Anda, bahkan semua Dewa Iblis lainnya ditambahkan tidak cocok. Kenapa harus? Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin, kamu tidak tahu apa-apa. Saya secara alami akan memberitahu Anda segalanya ketika saya membiarkan Anda berhasil ke posisi Kaisar Dewa Setan. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa untuk Demon King, setiap Demon God adalah makhluk penting, terutama Moon Demon dan Star Demon. Selama kita bertiga berdiri di sisi yang sama, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi krisis apapun dengan tenang. Baiklah, saya akan pergi ke pengasingan mulai besok dan seterusnya. Urusan Istana Kaisar Iblis akan diserahkan kepada Anda. Oh, benar, mengenai investigasi tentang Yuye, apakah sudah ada berita? Ahbao menggelengkan kepalanya, belum. Dia sudah menghilang beberapa tahun yang lalu, dan tidak membocorkan satu jejak pun. Tetapi saya telah menemukan bahwa beberapa pembuat onar telah meningkat secara bertahap di wilayah iblis kami. Berdasarkan informasi orang dalam, mereka tampaknya menjadi organisasi yang berkelompok di tengah-tengah penghematan daya terus-menerus. Namun, mereka sangat terorganisir dengan erat dan akarnya dalam. Saya masih menyelidiki. Feng Xiu tersenyum acuh tak acuh, hanya beberapa badut yang gelisah. Tidak perlu takut. Jangan terlalu memperhatikan masalah ini. Kultivasi Anda adalah hal yang paling utama.
Ayah kerajaan Anda tahu tentang kemajuan Anda dalam beberapa tahun terakhir. Ketika saya keluar dari pengasingan ini, saya akan memberi Anda lebih banyak masalah untuk ditangani. Ayah kerajaanmu menjanjikanmu bahwa ketika kultivasimu akan melampaui Kaisar Bulan, posisi Kaisar Dewa Iblis adalah untukmu. Ekspresi Abao berubah, tapi dia segera menundukkan kepalanya. Kamu berada di musim semimu sekarang, ayah kerajaan. Ras kami masih membutuhkan keunggulan Anda. Feng Xiu dengan tenang mengungkapkan, tidak perlu berpura-pura di depanku. Anda sekarang persis seperti masa lalu saya. Anda mungkin pergi kemudian. Ingat, dalam periode pengasingan ini, Anda tidak boleh mengganggu saya apapun yang datang. Dipahami? Ya, kata Ahbao, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Kaisar Dewa Iblis tersenyum dingin. Jadi bagaimana dengan hubungan keturunan? Satu di depan otoritas, semuanya sia-sia. Mencapai titik ini, wajah tampan yang penuh kesucian itu tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan dia tanpa sadar menjadi linglung. Ketika dia bergumam, "Nak, apakah kamu benar-benar masih hidup?" Tepat saat Kaisar Dewa Iblis masih bingung apakah Long Haon masih hidup atau tidak, dia sudah memimpin krunya ke markas kuil ksatria di jalur Gunung Penentang Naga. Dengan Dragon Resisting Mountain Pass di depan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan emosi. Dia akhirnya kembali, tidak hanya untuk bertemu ibunya, tetapi juga bertemu kembali dengan ayahnya setelah waktu yang sangat lama. Sejak tahun itu hingga sekarang, sudah 10 tahun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Tahun itu, dia secara pribadi menyaksikan ayahnya menggunakan tahta surgawi dari Doom and Slaughter. Sekarang setelah lebih dari 10 tahun telah berlalu waktu reuni mereka telah tiba, bersamaan dengan waktu untuk mendapatkan persetujuan tahta surgawi. 6 sayap di belakang punggungnya menghilang, Long Haon adalah orang pertama yang mendarat di jalur gunung yang menolak naga. Mungkin karena belasan tahun yang dihabiskan untuk mengenang ayahnya, pada saat kedatangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bersiul ke langit untuk waktu yang lama. Pembangkit tenaga kembali lainnya dari kuil ksatria dan anggota pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope sengaja tertinggal. Long Haon saat ini tidak hanya karakter yang menentukan untuk kuil ksatria, tetapi terlebih lagi ketua persatuan. Bahkan jika masih muda, dia telah membuktikan dirinya kepada para ksatria ini dengan kekuatan. Suara mendesis jernih muncul, itu damai, dan memberikan perasaan riang. 6 sayap Long Haon kemudian menghilang saat ia mencapai kota Dragon Resisting Mountain Pass dalam sekejap. Sebelum kedatangan mereka, berita tentang kepulangannya telah tiba di kuil ksatria sejak lama, dan saat ini, para ksatria berpakaian lengkap muncul di dinding kuil ksatria. Menghadapi keturunan Long Haon, mereka semua melakukan penghormatan paling standar untuk menyambut ketua serikat baru mereka. Seorang pria jangkung berdiri di tengah-tengah pintu masuk, tampan dan tegas berwajah dan berbahu lebar, serta memiliki tampilan yang tajam tak tertandingi. Ketika tiba-tiba melihat sosok emas yang tiba-tiba itu, tatapannya menjadi semakin kabur. Haon. Sosok emas yang datang entah dari mana itu terlempar ke dadanya dalam sekejap, saat keduanya saling berpelukan. Ayah! Suara Long Haon menggigil, dan memiliki perubahan besar bahkan dalam nada suaranya. Bagi siapapun, ayah mereka, di masa mudanya, adalah idola mereka. Terlebih lagi, pria mana yang menjadi ayah Long Haon? Dia adalah pemilik tahta Divine dari Doom and Slaughter, Divine Knight of Adjudication and Trial, Long Xingyu, dari Knight Temple. Bakat luar biasa asli dari generasinya, dan Retribution Knight yang sangat kuat. Ayahnya selalu menjadi kebanggaan Long Haon. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu membidik dan mengejar bayangan tinggi ayahnya, yang mendorongnya maju. Sebagian besar usahanya ditujukan untuk membuat ayahnya mengakui dirinya sendiri. Bahkan pada hari ini setelah 10 tahun kemudian, ketika bertemu ayahnya, kekaguman masa kecil itu melonjak, saat ketua serikat baru ini meneteskan air mata. Perawakan Long Haon tidak lagi lebih kurus dari ayahnya. Ayah dan anak sama-sama tingginya, keduanya kebanggaan kuil ksatria. Semua ksatria memberi hormat kepada mereka dengan hormat, serta Long Tianying yang berjauhan. Dengan 3 generasi keluarga panjang menjadi salah satu yang paling berbakat dari kuil ksatria,
Keluarga panjang ini dapat dianggap sebagai keluarga dengan otoritas paling besar dari kuil ksatria. Meskipun mereka tidak pernah mempermasalahkan hal ini, di hati para ksatria, terutama para ksatria muda, keberadaan mereka adalah idola sejati yang tak tertandingi. Merasakan gelombang emosi Long Haon, Long Xingyu, yang tidak lagi mampu menunjukkan perasaan murni seperti putranya, memiliki ekspresi yang sangat kompleks di matanya. Tangannya yang biasanya tak tertandingi bergetar ringan, saat dia terus memanggil nama putranya. Haon, oh Haon. Ayahmu telah mengecewakanmu. Aku belum melindungimu dengan baik. Ayah, jangan katakan itu. Aku adalah anakmu, dan tanpa bimbinganmu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Saya sudah dewasa, dan harus mengambil giliran untuk melindungi Anda dan Ibu. Melonggarkan pelukan, ayah dan anak itu saling berhadapan, mata penuh warna emosional. Long Xingyu menarik napas dalam-dalam, membuang air matanya, seolah tiba-tiba membuat tekad. Dia memperhatikan Long Haon dengan tatapan tegas dan menyatakan, "Nak, tidak peduli apa yang mungkin terjadi di masa lalu, kamu adalah putra Long Xingyu ini, putra tunggalku. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang ingin menyakitimu harus terlebih dahulu menginjak mayatku." Ini adalah deklarasi kategoris, nyaring dan kuat, seolah-olah itu adalah persuasi. Melihat ayahnya yang berlinang air mata, rambutnya yang setengah memutih, Long Haon sekali lagi dibanjiri air mata. Diri emosionalnya itu tidak merasakan rasa sakit yang terselubung dalam kata-kata ayahnya sebelumnya, hanya memikirkan setelah periode singkat belasan tahun yang telah berlalu, ayahnya pada langkah ke-9 kultivasi namun tampak jauh lebih tua. Dia bahkan tidak tampak jauh lebih muda dari kakeknya, meskipun pada kultivasi langkah ke-9-nya, dia seharusnya tidak menua begitu cepat. Jelas, selama bertahun-tahun, ayah ini benar-benar mengalami pengalaman khusus. Mengambil napas dalam-dalam, Long Xingyu nyaris tidak menstabilkan emosinya, membawa senyum tipis di wajahnya, dan tiba-tiba mengetukkan tinju kanannya ke dada kirinya, dengan keras menyatakan, Kepala Pembantu Kuil Ksatria menyapa Ketua Serikat Pekerja. Long Haon blanket, sebelum tiba-tiba menyadari. Identitasnya tidak lagi mengejar ayahnya seperti di tahun-tahun itu, di pelatihan neraka di masa mudanya. Sekarang dia adalah Ketua Serikat Pekerja pertama, yang mampu mewakili seluruh umat manusia, untuk mewakili keseluruhan serikat manusia. Tinju kanannya dengan penuh semangat memukul dadanya mengeluarkan suara bang, dan Long Haon tidak lagi berkata apa-apa. Saat ini, semua orang dari Bright Glimmer of Hope serta pusat kekuatan kuil ksatria secara berurutan mendarat di kota. Di bawah kepemimpinan Long Xingyu, jalur gunung penentang naga dengan megahnya menyambut kembalinya para ksatria ini dengan penuh kemenangan. Meskipun pemenang terakhir dari pertemuan agung kuil adalah mereka yang berasal dari pasukan perburuan iblis, secercah harapan, dari 6 kuil besar, pemenang terbesar tidak diragukan lagi adalah kuil ksatria. Serangan kuil penyihir di bawah pimpinan Li Zhengxi pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahkan jika Long Haon dan rekan-rekannya belum muncul, juara terakhir akan tetap menjadi kuil ksatria yang mengakar. Setelah upacara penyambutan yang megah, Long Haon dan ayahnya bertemu dengan Ibu Haon. Ketiga anggota keluarganya akhirnya bersatu kembali, setelah lebih dari 10 tahun. Atau lebih tepatnya, itu seharusnya menjadi keluarga dengan 4 orang. Seiring dengan Long Haon datang bagian lain yang tak terpisahkan dari hidupnya, yang paling dicintai di hatinya, Chayar. Chapter 729. Kesatuan Surga dan Kemanusiaan, 2. Bayu tidak bisa menyukai Chayar lagi. Apalagi sekarang ingatan Chayar kembali, dia bukan lagi putri suci samsara yang dingin pada waktu itu, dan berperilaku menawan di depan mata orang tua Haon. Di depan wajah Long Xingyu dan Bayu yang penuh air mata, wajahnya sendiri penuh dengan senyum kebahagiaan. Melihat putra, calon menantu perempuan, dan istri di depan matanya, Long Xingyu tiba-tiba menoleh, menyeka sekali lagi air mata di wajahnya. Dia tampaknya tidak menyadari tinjunya terkepal, dengan tinju kanannya memukul dadanya sendiri dengan paksa. Saat air mata penyesalan memenuhi matanya, dia berbalik menghadap punggungnya ke Long Haon, dan mata ketiganya. Sebuah tangan besar datang ke bahunya, "Ayah, ada apa? Bukankah keluarga kita sekarang berkumpul?"
Biarkan masa lalu tetap seperti masa lalu. Lihat, Anda sudah memiliki begitu banyak rambut putih. Kamu harus yakin untuk menjaga dirimu lebih baik, atau kamu tidak akan cocok dengan ibu. Long Xingyu sedikit menundukkan kepalanya, suaranya masih tercekik, "Nak, tahun-tahun yang hilang ini pasti sangat menyakitkan." Long Haon tertawa kecil, "Tidak ada yang seperti itu. Kami hanya memiliki pertemuan yang beruntung setelah membunuh Dewa Setan Panther. Setiap orang telah berlatih dalam pengasingan, dan pergi dalam keadaan meditasi yang dalam, itulah sebabnya kita semua membutuhkan waktu lama untuk kembali. Kalau tidak, kami lebih suka kembali sedini mungkin." Long Xingyu tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, melihat kehangatan di bawah kesenyum Long Haon, dia bisa merasakan kemurnian cahaya dari putranya. "Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya." Long Xingyu memperhatikan putranya, matanya berkedip-kedip, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tetap menahannya. Long Haon bereaksi dengan kaget. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Long Xingyu menggelengkan kepalanya, dan memaksakan senyum di wajahnya. "Oh, kamu benar. Biarkan masa lalu tetap seperti masa lalu. Kita harus melihat ke depan untuk masa depan, tidak peduli cobaan yang Anda hadapi, Anda akan selalu menjadi putra Long Xingyu ini, hal ini tidak akan pernah berubah. Mari kita, orang tua dan anak, melawan iblis bersama satu sama lain." Baiyu tidak bisa menahan tawa sekarang, "Kamu telah mengulangi bahwa Haon adalah putramu berkali-kali, Xingyu. Apakah Anda masih harus terus bersikeras?" Ekspresi Long Xingyu membeku saat dia melirik Baiyu, emosi yang rumit memenuhi matanya. Tetapi dengan sangat cepat kembali normal, mungkin karena saya sudah lama tidak melihat anak saya. Itu masih terasa tidak nyata bahkan sekarang. Baiyu meraih tangan Chair, "Aku hanya khawatir ketika Chair benar-benar menjadi menantu perempuanku." Ekspresi Long Haon dan Chair memerah pada saat yang sama, dan saat pandangan mereka saling bersilangan, Chair segera menundukkan kepalanya lagi. Long Haon tertawa lembut, "Ayah, Ibu, jika Anda berdua setuju, mari kita melakukan perjalanan ke Exorcist Mountain Pass. Di daerah ini, lamaran pernikahan harus datang dari generasi orang tua. Kedua belah pihak akan hangout bersama, sebelum mencari restu orang tua mereka untuk secara resmi melangsungkan pernikahan mereka." Chair ragu-ragu menjawab, "Haon, kita masih memiliki banyak hal. Tidak perlu terburu-buru." Haon tersenyum, "Itu tidak akan berhasil, saya sudah terlalu lama memikirkan masalah ini. Dan bahkan jika kita tidak terburu-buru, Ying Er, Yuan Yuan dan kru akan bergegas. Mereka tidak lagi muda. Serikat baru-baru saja terbentuk, jadi ada banyak hal yang terjadi. Tapi dalam beberapa hal, saya hanya papan nama sebagai ketua serikat. Masalah serikat pekerja ditangani di bawah tanggung jawab kakek dan kepala kuili. Prioritas kami adalah untuk maju dalam kekuatan untuk dapat menantang Kaisar Dewa Iblis dan pusat kekuatan Iblis Puncak dalam waktu singkat. Setelah masalah kita yang paling mendesak saat ini diurus, kita harus memiliki waktu ketenangan. Pada saat itu kami akan mengadakan pernikahan kami, dengan cara ini seharusnya sudah waktunya bagi yang lain untuk menyelesaikannya juga. Dan ketika urusan keluarga selesai, kita harus berusaha untuk berkultivasi bersama tanpa penundaan. Baiyu mengangguk terus-menerus, "Bahkan jika kamu lebih sibuk, kamu tidak bisa mengabaikan peristiwa besar dalam hidup. Sepertinya sudah beres, ayo pergi ke Exorcist Mountain Pass untuk melamar pernikahan sebentar lagi." Emosi Long Xingyu telah stabil, senyum sekarang ada di wajahnya. "Omong-omong, saya belum pernah bertemu Ling Xin selama bertahun-tahun." Dalam beberapa arti, ayah Chair bisa dianggap setengah murid untuk Long Xingyu, yang dia berikan sedikit bimbingan di masa lalu. Long Haon diam-diam menyatakan, "Ayah, saya berencana menuju kuil besok. Han Yu dan Sang Fangfang akan mengikutiku, mereka juga memenuhi syarat untuk masuk." Long Xingyu sedikit menggigil, tergesa-gesa. Long Haon mengangguk, "Kami sangat membutuhkan peningkatan kekuatan kami melalui tahta surgawi. Tunggangan saya hampir berevolusi, dan itu kemungkinan besar akan menjadi evolusi terakhirnya. Dia membutuhkan saya untuk menjadi cukup kuat untuk membantu." Long Xingyu bertanya, "Apakah saya perlu mengirim pembantu dari kuil ksatria?" Long Haon menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, kita cukup sendiri."
Dia tidak berani memberitahu terlalu banyak orang tentang rahasia Hao Yue. Bahkan Yang Wenzhao dan Duan Yi diputuskan untuk ambil bagian setelah pertimbangan panjang. Dia mempercayai Hao Yue, tetapi tidak berani memberitahu orang lain tentang dunia menakutkan tempat dia berasal dan asal-usulnya yang mencurigakan. Selain itu, evolusi terakhir Hao Yue akan sangat berbahaya. Jika terjadi kecelakaan akan ada bahaya kematian, sehingga Haon tidak ingin melibatkan terlalu banyak. Setelah jeda singkat, Long Xingyu menyatakan, Haon, aku tahu bahwa bakat bawaanmu adalah nomor 1 dari beberapa ribu tahun sejarah kuil ksatria. Saya tahu dengan jelas tentang tujuan Anda. Tapi ingat baik-baik, jika tidak berhasil, jangan terlalu memaksa. Tahta surgawi manapun dapat memberi Anda kekuatan yang cukup hebat, itu belum tentu tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Long Haon menjawab, Ayah, aku tidak akan mundur. Saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan. Bahkan jika saya tidak dapat berhasil, maka saya khawatir tahta surgawi keabadian dan penciptaan tidak akan pernah menemukan pemiliknya. Long Haon berkata begitu sambil tersenyum. Di masa-masa biasa, usahanya yang sangat damai menjadi penuh dengan keyakinan yang tak tertandingi. Benar, jika dia ternyata tidak dapat memperoleh persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, itu hanya akan membuktikan bahwa tahta surgawi yang asli ini sebenarnya bukanlah makhluk cahaya. Mata Long Xingyu berkilauan, bagus. Saya berharap tidak kurang dari putra Long Xingyu ini. Ayahmu mengungkapkan harapan terbaiknya padamu sebelumnya. Long Haon tersenyum, dan tolong rencanakan sidang ksatria Yayasan Emas untuk Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sayang sekali bahkan jika mereka berhasil menembus langkah ke-9, bahkan mungkin tidak ada beberapa tahta surgawi yang tersisa bagi mereka untuk mencoba dipetik. Jika Long Haon, Han Yu dan Zhang Fangfang semuanya berhasil, mereka akan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menganugerahkan 6 tahta surgawi kuil ksatria dengan pemilik. Jika ini benar-benar menjadi kenyataan, moral umat manusia akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Long Xingyu tersenyum tentang itu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika Anda semua tumbuh, tahta surgawi kita suatu hari nanti harus diteruskan. Anda pasti memiliki perjalanan yang melelahkan untuk kembali ke sana, jadi istirahatlah lebih awal. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Tapi yang tak terduga Long Haon, Long Xingyu benar-benar memiliki tempat yang disiapkan untuk Cair dan dia untuk tinggal tapi itu satu kamar. Sejak kembali ketika Cair kehilangan ingatannya, mereka berdua tidak berbagi kamar. Pertama karena kehilangan ingatan Cair, dan selanjutnya karena mereka sudah dewasa, tidak lagi muda seperti pada masa itu. Long Haon juga takut tidak bisa mengendalikan dirinya sebelum mereka menikah secara resmi. Itu adalah ruangan yang besar dan nyaman. Tapi ketika berdiri di dalam, Long Haon dan Cair hanya bisa tersipu saat melihat satu sama lain, terutama ketika hanya melihat satu tempat tidur besar itu. Jelas, Long Xingyu dan Bai Yu berpikir bahwa mereka sudah melewati batas ini di usia remaja, dan terlebih lagi, bagi mereka yang ingin menikah begitu cepat, hidup bersama adalah hal yang sangat normal. Cair menundukkan kepalanya dan bergabung dengan sisi Long Haon, dengan lembut melepas mantelnya untuknya, dan berkata dengan suara rendah, aku akan mandi. Mendengar kata-katanya yang bergumam, Long Haon segera merasakan perbedaan. Sambil menggaruk kepalanya, dia tetap diam. Setelah memperdalam cinta mereka di tahun-tahun itu, dan melalui pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, perasaan mereka sudah mencapai tingkat fusi. Meskipun mereka merasa agak canggung sekarang, mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri. Setelah membuat diri mereka rapi secara bergiliran, dan sedikit pulih dari kelelahan, Long Haon duduk di samping tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Tapi tenggelam dalam pikiran sedemikian rupa adalah bentuk kebahagiaan baginya. Rasanya sangat nyaman untuk bisa duduk dengan tenang tanpa masalah apapun. Ini memberinya perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Cair berubah menjadi baju tidur panjang, tangannya yang indah terentang. Bergabung dengan sisi Long Haon, dia secara alami duduk di pahanya, kedua lengan melingkari lehernya, pas di dadanya. Haon tanpa sadar memegang pinggangnya yang kurus, merasakan kontak paha dan pantatnya dengan tubuhnya.
Haon hanya bisa merasakan denyut jantung keabadian itu tiba-tiba naik, dan terlebih lagi, fluktuasi energi spiritual semakin meningkat. Lebih dari setengah wajah Chair tersembunyi di balik rambut panjangnya, membuat wajahnya tidak bisa dilihat, tapi napasnya sangat hangat karena terus menyerang leher Haon. Tubuhnya menjadi lebih hangat, dan memeluknya terasa seperti memegang kompor yang lembut. Kemudian api yang membara di hati Haon menjadi semakin berkobar. Saat ia lembut mengangkat rambutnya, wajah memerah Chair datang untuk melihat. Haon kemudian memberinya ciuman ringan pada pipinya yang terengah-engah, dan saat aroma samar meresap ke dalam hatinya, sensasi sentuhan ringan datang ke sanubarinya. Chair. Long Haon memanggil dengan lembut. Seolah tidak mau berbicara, Chair hanya mengeluarkan suara respon yang ringan. Memegang salah satu tangannya yang seputih bunga bakung, Long Hoa Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, "Lihat aku baik-baik saja." Chair ringan mendorong kepalanya di dadanya, seolah-olah untuk perlindungan, tapi masih berakhir membuka matanya. Mata ungu mudanya agak kabur, bulu matanya yang besar membentuk lengkungan yang indah, dan matanya yang besar dengan air yang merembes keluar sepertinya mengucapkan sesuatu tanpa kata-kata. Chapter 730. Kesatuan Surga dan Kemanusiaan, 3. Di tahun-tahun itu, ketika kami pertama kali tiba di kota Exorcist, kamu membuat rumah kecil untuk kami saat itu. Saat itu, aku telah berjanji akan memberimu rumah yang hangat untuk ditinggali. Meskipun ayah dan ibu telah menerima pernikahan kita, aku belum secara resmi melamarmu. Aku tidak akan pernah salah padamu, dan akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Mengatakan ini, wajah tampan Long Haon ini sedikit memerah, matanya tampak kabur, sebagai bibirnya membuat kontak ringan dengan bulu matanya. Bodoh. Begitu awal saat aku meletakkan cincin lupakan aku tidak di tanganmu, aku sudah menyerahkan diriku padamu. Selama aku bisa bersamamu, apa rasanya disakiti sekali atau dua kali? Jalan menuju masa depan melawan Demonkin itu panjang dan lebar, dan aku tidak ingin terus menunggu. Saya takut jika saya menjadi tua, saya tidak akan bisa memberikan diri saya kepada Anda di puncak kecantikan saya. Suara Chair lembut saat dia membisikkan kata-kata ini di telinga Long Hoa Chen, dan membawa jejak samar aroma yang terus menyerang hati Long Haon. Long Haon melingkarkan tangannya di pinggang Chair, dengan tangannya yang lain di rambutnya yang lembut, saat wajah putihnya yang halus tetap sibuk menatapnya. Empat mata saling memandang, tampaknya tenggelam dalam gambar terbalik yang saling memandang. Menurunkan kepalanya, Long Haon membuat kontak ringan dengan bibir dingin Chair. Jejak kulit sehalus satin muncul di tengah-tengah kain lembut di pinggangnya, bersamaan dengan getaran ringan. Setelah kontak belaka, Long Haon menjadi benar-benar tak terpisahkan dari situasi. Mereka telah melewati api dan air selama lebih dari 10 tahun, telah melalui banyak hal yang tak terbayangkan. Terutama kembali di Pagoda Setan Bintang, di mana Long Haon menjadi almarhum, dan Chair berhasil menghidupkannya kembali, hampir dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka tidak lagi hanya dua individu, tetapi satu hal dengan dua hati. Memeluk erat satu sama lain, dan dengan ringan mencium rekan mereka, saat ini hanya meninggalkan kepuasan di dalam diri mereka. Beberapa tahun cinta akhirnya mekar menjadi bunga yang sangat indah. Mereka sangat terhubung satu sama lain, saat ini benar-benar asyik satu sama lain. Dia membawa Chair ke tempat tidur, bibir mereka tetap terhubung dari awal sampai akhir. Dan sebagai tangan terik Long Haon membawa Chair menggigil ringan, itu menuju ke bawah baju tidurnya dan ke kakinya yang ramping. Kehangatan, disertai dengan perasaan kelembutan, hanya membuat detak jantung Chair semakin kuat, tapi seiring berjalannya waktu, dia masih tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Saat dia perlahan mendekat ke leher suaminya, cinta dan keterikatannya mengalir ke dalam hatinya. Sebagai gambar kompor spiritual pasca fusi Chair kembali di surga ilusi muncul di depan Long Haon, segala sesuatu yang lain mengikuti secara alami. Di tengah gumaman ringan dan rengekan ringan, cinta mereka akhirnya naik ke tingkat yang baru. Long Haon dan Chair tidak terampil, tetapi keinginan dan naluri manusia yang paling utama mendorong mereka satu sama lain. Rasa sakit yang lembut dan cinta yang lebih besar terus meningkat di tengah kerumitan ini,
terus meningkat dalam campuran ini. Akhirnya, mereka melewati ambang terakhir kombinasi sempurna ini di tengah keinginan yang kuat. Ini semua agak mendadak, tetapi juga sangat alami. Dengan pengaturan ini sebagai dasar, semuanya berjalan seperti yang diharapkan, karena mereka secara bertahap menemukan diri mereka yang tidak berpengalaman, menjadi semakin akrab satu sama lain. Mereka memiliki kondisi fisik yang jauh melebihi manusia biasa, yang mengarah ke hubungan cinta yang lebih intens. Sinar pertama sinar matahari menembus jendela di kamar mereka di Dragon Resisting Mountain Pass saat Long Haon perlahan terbangun dari tanah tidur. Indranya masih agak kabur, tetapi saat berikutnya, pemandangan yang muncul di depan matanya membuat mereka terpana. Cahaya matahari terbenam yang hangat menyinari selimut yang menutupi kaki ramping Chair, memantulkan kilau berkilau. Di balik selimut, semburat merah muda terlihat di kulitnya, seolah-olah itu adalah efek yang menyenangkan dari semalam. Chair tertidur lelap, membawa senyum redup di wajahnya saat air mata kebahagiaan menggantung di pipinya. Itu memberi Long Haon dorongan yang tak tertahankan untuk menciumnya. Lembut memeluknya, namun takut untuk membangunkannya, Long Haon merasa seolah-olah jiwanya telah mencapai tingkat yang baru, memungkinkan dia untuk menarik kekuatan vital tak terbatas dari hatinya. Pria yang belum pernah mencicipi tubuh wanita tidak akan pernah lengkap. Dan, saat ini, mereka sudah menjadi pria sejati dan wanita sejati. Long Haon memandang Chair sedemikian rupa, cahaya di matanya tumbuh lebih hangat dan lebih hangat, tidak peduli berapa lama berlalu, itu masih belum terasa cukup. Mungkin dari merasakan kehangatan dari tubuh Long Haon bersandar padanya, tubuh mereka menjadi lebih dekat tak terpisahkan. Sejak dia berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita, aroma alami yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih padat, sampai-sampai Haon hampir tidak lagi mampu mempertahankan pengendalian diri. Tapi, memikirkan kembali tentang erangan ringan rasa sakitnya dari tadi malam, dia akhirnya menanggungnya, hanya dengan lembut membelai punggungnya seperti sepotong sutra. Setiap kali tangannya melintasi busur yang dilacak oleh pinggangnya yang mempesona, dia hanya bisa menghela nafas pada ciptaan yang sempurna itu. Saat ini, dia benar-benar berharap dia bisa melebur ke dalam dadanya, selamanya menatapnya begitu saja, sangat mencintainya. Kemudian datang sebuah tangan, yang telah meraih punggung Long Haon di beberapa titik, membawa beberapa kelesuan dan rasa malu karena bergemaringan, pergi saja. Mereka semua harus menunggumu. Saya akan menunggu di sini untuk kembalinya kemenangan Anda. Tidak peduli cobaan apa yang menunggu, Anda harus ingat bahwa saya akan menunggu Anda, agar Anda kembali. Dalam pikiranku, kamu adalah hal terpenting yang ada. Long Haon mengencangkan lengannya, dan tertawa rendah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan apa yang kita lakukan kemarin malam ketika aku kembali, oke? Chair tidak mengeluarkan suara, hanya mencubit pinggang Haon, namun tidak mau mengerahkan kekuatan pada akhirnya. Hanya menarik selimut yang berlawanan, dia menggunakannya untuk menutupi kepalanya sendiri dengan itu. Wajah Long Haon penuh dengan senyum terberkati, saat dia dengan ringan membalik selimut. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit pantatnya dengan ringan sebelum menutupinya dengan benar menggunakan selimut dan menyatakan dengan lembut, tunggu aku kembali. Laki-lakimu pasti akan berhasil menjadi ksatria surgawi. Setengah jam kemudian, ketika Long Haon muncul di kuil ksatria, Han Yu dan Zhang Fangfang sudah menunggu. Long Xingyu juga menunggu di sana. Melihat Long Haon, mereka bertiga tampak sedikit terganggu. Karena mereka menemukan, dengan terkejut, bahwa kekuatan mental Long Haon tampaknya telah membuat lompatan kualitatif, seolah-olah keseluruhan kualitas dasarnya memiliki perubahan yang menghancurkan bumi. Makhluk cahayanya yang semula murni sekarang dipenuhi dengan esensi vital yang sulit dijelaskan. Energi dari tubuhnya mencapai puncaknya, dan khususnya, matanya terlihat lebih tulus dan jujur, serta baik hati. Mereka memberikan perasaan bahwa budidaya Long Haon telah mencapai tingkat berikutnya hanya dalam rentang satu malam. Tapi mereka tidak mengerti trik macam apa itu. Chair telah berubah menjadi rok berwarna ungu muda dan duduk di seberang jendela. Salju turun di luar, dan kepingan salju berkibar tertiup angin di langit, mendarat di jendela, dan perlahan larut.
Senyum tipis terukir di sudut mulutnya, karena hatinya damai dan bahagia. Sebenarnya, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa jika bukan karena dia yang mengambil inisiatif, Long Haon tidak akan pernah bertanya padanya saat itu. Tapi itu adalah waktu yang dia pilih. Kekuatan pemurnian adalah sesuatu yang mampu memurnikan segala kotoran, dan sebagai yang dipilih oleh Dewa Kematian, dia memilih waktu ini untuk menjadikannya bagian integral dari alam, untuk memurnikan segalanya selangkah lebih maju, sambil memberinya cinta yang paling murni. Cahaya dan pemurnian pada awalnya adalah pasangan yang sempurna. Domainnya dan makhluk pelengkap yang dibentuk Haon, dan garis pertahanan terakhir antara mereka berdua yang telah disilangkan berarti bahwa aura dan domain masing-masing akan menyatu. Chair telah memberikan dirinya sepenuhnya kepada suaminya, baginya untuk sekarang mencapai tingkat puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tadi malam, Long Haon hanya memikirkan cinta tanpa akhir. Sampai pagi ini, merasakan perubahan pada tubuhnya, dia memahami masalah yang diambil Chair. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena saling pengertian mereka membuatnya tidak perlu lagi ada kata-kata yang dipertukarkan oleh mereka berdua sejak lama. Demikian pula, setelah merasakan lembabnya cahaya murni Long Haon, Chair saat ini tidak lagi hanya terlihat tersenyum. Dia juga merasakan sublimasi dari cahaya pemurniannya. Tiba-tiba, Chair tertawa terkikik, dan bergumam dengan ragu-ragu, bukankah seharusnya kita, sebelumnya? Apakah kalian semua siap untuk pergi? Melihat ketiga anak muda yang duduk di seberangnya, Long Xingyu berbicara dengan tenang. Mereka bertiga memberi salam kepada Long Xingyu pada saat yang sama, Ksatria Surgawi Senior, kita semua siap untuk pergi. Meskipun Long Haon bertindak sebagai ketua serikat, ketika diambang menantang persidangan Ksatria Surgawi, dia hanya bisa diperlakukan sebagai ksatria biasa untuk kuil ksatria. Long Xingyu mengangguk, tantangan ksatria surgawi manapun untuk persetujuan tahta surgawi adalah masalah besar. Setiap peringkat yang Anda peroleh mulai dari langkah ke-9 akan memberi Anda kesempatan lain untuk tantangan. Kalian semua seharusnya melihat berapa banyak ksatria suci yang kita miliki di pertemuan agung kuil. Tapi hanya ada 3 dari kami ksatria surgawi. Selama perjalanan tantangan, Anda mungkin hanya mengandalkan pengalaman Anda sendiri, dan sama seperti pengalaman Anda semua berbeda, bahkan orang yang sama tidak akan pernah mendapatkan tantangan yang sama 2 kali. Saya hanya bisa memberi Anda satu saran, percayalah pada diri Anda sendiri dan maju dengan kuat. Mengucapkan kata-kata ini, Long Xingyu tiba-tiba berdiri, saat sikap deras menyembur keluar dari tubuhnya. Meskipun Long Tianying, Yang Haohan dan dia adalah 3 ksatria surgawi, Long Xingyu sebenarnya yang paling kuat dari ketiganya, karena menjadi satu-satunya ksatria retribusi, dan terlebih lagi, pemilik tahta surgawi dari Doom En Slaugter. Ikuti aku. Long Xingyu memerintahkan ketiganya langsung menuju kedalaman aula utama. Di sana ada patung dari 3 tahta surgawi. Benar, hanya patung, tetapi meskipun demikian, ketika 3 Long Haon berada di depan 6 tahta surgawi, mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan perasaan yang membingungkan keluar.